teriak emosi sejumlah ibu-ibu pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago yang berada di kantor DPRD Sika. Tahu dirinya jadi buruan ibu-ibu pedagang, Bupati Sika melarikan diri melalui pintu belakang. Tahu buruannya sudah kabur, pedagang pasar Alok pun hanya bisa berteriak mengungkapkan kekecewaannya. Padahal, aksi spontan pedagang ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan serta menolak upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang mengaku saat penertiban, petugas merusak barang dagangannya senilai puluhan juta rupiah. Semua hancur di sana, no. Hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Siapa yang kasih rusak? Yang kasih rusak pegawai pasar, kepala pasar, Pol PP sudah diperintah semua kasih rusak ban. Sementara itu, Bupati mengelak dirinya melarikan diri. Ia pergi lantaran harus menghadiri agenda lain yang berdekatan dengan waktu rapat dengar pendapat di DPRD. Saya itu tidak melarikan diri, tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini. Kita ada kepala BPJS, ada kepala dinas DPRD, kita menyerahkan secara resmi hari ini kegiatan yang sudah kita tunda. Silakan nanti, silakan mau besok atau lusa atau hari Senin mau ketemu saya silakan. Ucap juga silakan ketemu saya di Ucap pun saya terbuka. Usai gagal bertemu Bupati, pedagang lalu diterima DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, untuk mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Bupati yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik, jadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Sambut Hari Ulang Tahun Jakarta, PRJ kembali hadir di Jexpo Kemayoran. Kemenangan Korea Selatan atas Republik Ceko dalam laga perdananya di Piala Dunia 2026 disambut meriah oleh ribuan supporter. Halo pemirsa, menolak bungkam atas kondisi perekonomian yang semakin suram, ribuan mahasiswa turun ke jalan. Meski sempat memanas, unjuk rasa mahasiswa di Jakarta berakhir pada Jumat malam. Bersama saya Noval Zakwan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sempat alami pengadangan, unjuk rasa mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah memanas pada kemarin siang. Hingga akhirnya pada Jumat malam, peserta aksi tertib membubarkan diri dengan pengawalan petugas. Demo sempat memanas saat mahasiswa dengan aparat saling dorong. Masa menerobos barikade untuk melanjutkan long march menuju Bundaran HI. Meski memanas, kedua pihak berupaya agar situasi tidak semakin ricuh. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, 6.500 personil gabungan TNI dan Polri disiagakan di sejumlah titik. Sebelumnya, mahasiswa UI sempat tertahan di Jalan Sudirman di bawah simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Namun aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan hingga langsung dimanfaatkan untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju Bundaran HI. Total ada sebanyak kurang lebih 1.500 peserta berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan gabungan menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk dan bendera. Sistem buka tutup jalan sempat diberlakukan secara situasional guna antisipasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Peserta akhirnya membubarkan diri secara bertahap dengan tertib di bawah pengawalan petugas. Ada 2 orang ditangkap dalam unjuk rasa kali ini, namun keduanya bukan berasal dari kalangan mahasiswa.
Ya, sampai malam ini kita melihat sendiri petugas pengamanan sudah dikendorkan, arus lalu lintas juga kembali normal, artinya sudah tidak ada massa yang bertahan di lokasi-lokasi tertentu. Tetapi ini tidak menghentikan petugas di dalam memonitor situasi Kamtimas yang ada di wilayah Jakarta. Peningkatan patroli skala besar, baik itu dari Kodam Jaya maupun Polda Metro Jaya tetap dilaksanakan, mengingat menjaga Kamtibmas bukan dari sisi aspirasi saja, tetapi dari ada berbagai aspek-aspek lain memberikan rasa aman di masyarakat. Demonstran menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan yang belum terpenuhi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, unjuk rasa mahasiswa berdampak pada transportasi umum di Jakarta. 22 perjalanan kereta jarak jauh dialihkan dan hanya sampai di stasiun Jatinegara. Sementara sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman terpaksa jalan kaki karena tidak ada bus Transjakarta yang melintas. Jumat kemarin, PT Kereta Api Indonesia memberlakukan berhentikan luar biasa di stasiun Jatinegara imbas adanya unjuk rasa mahasiswa. Terdapat 22 perjalanan berangkat dan hanya sampai di stasiun Jatinegara. Salah satu perjalanan yang terdampak adalah kereta Brawijaya tujuan Gambir Malang yang berhenti di stasiun Jatinegara. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kelancaran layanan di tengah potensi kepadatan lalu lintas menuju stasiun imbas unjuk rasa. Untuk mengantisipasi penutupan jalan serta kepadatan arus lalu lintas menuju ke stasiun Gambir akibat adanya aksi massa dalam menyampaikan pendapat pada hari ini tanggal 12 Juni 2026 KAI Daob 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi dengan menambah jumlah stasiun pemberhentian yaitu stasiun Jatinegara. Sementara itu, sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat terpaksa harus berjalan kaki karena tidak adanya bus Transjakarta yang melintas. Untuk bisa menuju ke lokasi lain atau pulang ke rumah, mereka yang biasa menggunakan bus Transjakarta harus mencari alternatif transportasi lain seperti ojek online ataupun MRT. Ya udah, memang harus seperti ini. Harus seperti ini ya, Pak. Ini gimana? Angkutan apa Bapak sekarang mau naik ojek? Ya ganggu sih karena emang jadinya macet kan. Tadi juga nggak bisa, tadinya naik TJ, ya akhirnya naik MRT. Seperti diketahui, mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa mengkritisi ekonomi Indonesia seperti kenaikan harga BBM subsidi. Dari Jakarta, Raini Sanjaya dan Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa di Semarang menggelar demo di kantor DPRD Jawa Tengah agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM serta mengevaluasi program MBG. Kesal tidak diperbolehkan masuk, peserta aksi sempat memanjat ke gerbang kantor. Ratusan mahasiswa dari BEM Undip Semarang menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka berorasi mengkritisi program yang dilakukan pemerintah. Mahasiswa sempat meluapkan emosinya dengan menaiki gerbang kantor DPRD karena tidak diperbolehkan masuk ke halaman. Salah satu program yang mereka kritisi adalah program MBG yang mereka nilai terlalu memakan biaya APBN. Hari ini kita melihat bahwasanya MBG sudah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi di beberapa tokoh-tokohnya gitu. Dan ini merupakan salah satu momentum bahwa semuanya MBG di bawahnya itu merupakan satu bentuk tindak pidana korupsi. Tinggal menunggu waktu saja teman-teman. Yang ketiga, maaf, terkait dengan Danantara. Hari ini kita punya Danantara yang seharusnya menjadi investasi tetap bagi bangsa Indonesia yang berputar, tapi hari ini Danantara tidak memiliki hasil apapun bagi negara dan tidak dirasakan oleh negara sama sekali. Mahasiswa juga menuntut pemerintah batalkan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax. Kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tuti Warendra, iNews melaporkan.